Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan walaupun banyak yang uzur yang bisa hadir karena hujan. Alhamdulillah, kita sama-sama bisa hadir di Masjid Imam Bonjol. Mungkin saya ingatkan, kita jangan lupa niat al-i'tikaf, ya, sehingga duduknya kita dapat pahala. Ini dibiasakan tiap kali masuk ke masjid niat i'tikaf. Kalau kita niatnya i'tikaf di masjid, hanya sekedar duduk saja dapat pahala, apalagi ditambah dengan ibadah yang lain, terutama majlis ilmu. Habib Zain bin Smith, beliau pernah menyatakan dalam satu ceramah beliau, orang yang paling cepat berjalannya di jembatan Sirat nanti adalah orang yang paling cepat jalannya di dunia menuju ke majlis ilmu. Jadi ini satu anugerah yang besar. Kita istiqomah dan jangan pernah bosan mendengarkan ilmu agama. Jangan pernah bosan mendengarkan nasihat. Walaupun 1000 kali pernah dengar, itu adalah kebaikan yang besar. Kapan kita berhenti mendengar kebaikan? Kalau sudah masuk di dalam surga. Tapi selama masih hidup, kebaikan itu jangan pernah kita merasa bosan, merasa puas dengan mendengarkan kebaikan. Walaupun kita sudah mendengarnya 1000 kali. Saya teringat ada riwayat hadis dari Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yashba' al-mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah." Hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman itu tidak akan pernah kenyang mendengarkan kebaikan yang ia dengar hingga nanti dia sampai ke dalam surga. Nah, itu satu pesan dari Nabi kepada kita, bahwa jangan kita merasa bosan mendengarkan kebaikan, karena nilainya itu nanti akan sangat berharga setelah kita meninggal dunia. Khairun, kebaikan. Nah, kita lanjutkan. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'una? Qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Qal rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Ini penggalan ayat surat Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 28. Pertemuan lalu kita bahas dialog
antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah, isi dari dialog itu Allah rekam dan Allah firmankan di dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 28. Di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah di seluruh surat di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah untuk kita membaca basmalah. Wajib di surat Fatihah. Kalau di surat Fatihah hukumnya wajib. Tapi di surat-surat yang lain hukumnya sunnah. Ada salah satu tokoh ulama besar bernama Syekh Ibrahim Bajuri. Dan ini insya Allah saya ada niatan juga mau membuat semacam buku yang membahas tentang basmalah. Tapi dari perspektif 12 cabang ilmu agama. Itu dikatakan oleh Syekh Ibrahim Bajuri dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, syarah dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau menukilkan, dan ini juga ada dalam kitab-kitab ilmu mantik. Apa itu ucapan para ulama? Yang bagi likulli syari'in fi fannin ay yatakallama 'alal basmalah bi tarfin yunasibu al-fanna al-masyru'a fi. Yang bagi selayaknya likulli syari'in bagi setiap orang yang memulai belajar fi fannin dalam satu cabang ilmu agama Islam ayyatakallama 'alal basmalah, paling awal yang dia bahas adalah basmalah. Karena dianjurkan di setiap permulaan kitab itu diawali dengan basmalah. Ittiba bil Quran, mengikuti Al-Quran, paling awal juga basmalah. Tapi yang menarik di sini dikatakan menjelaskan basmalah dari sisi ilmu yang dia akan bahas. Dari sisi ilmu yang akan dia bahas. Misalnya basmalah lagi membahas ilmu akidah, maka dia jelaskan Bismillahirrahmanirrahim dari sudut pandang ilmu akidah. Kemudian ketika lagi membahas ilmu fikih tentang hukum Islam, maka yang dia jelaskan adalah basmalah dari sudut pandang hukum Islam. Jika dia membahas ilmu tasawuf, maka yang dia jelaskan basmalah dari sudut pandang ilmu tasawuf. Jika dia membahas ilmu tafsir, maka yang dia bahas basmalah dari sudut pandang ilmu tafsir atau kajian tafsir. Ilmu hadis juga demikian. Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu tajwid, ya, dan seterusnya. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Kita mampu mengkaji itu, kita mendapatkan fawaid yang sangat banyak dari basmalah. Nah, ini ada rencana mau menjelaskan basmalah dari 12 cabang ilmu agama Islam. Insya Allah kalau sudah jadi, nanti kita bisa berikan kepada para santri khususnya, ya, para santri, dan diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia sehingga manfaatnya jauh lebih besar. Kalau beberapa pengalaman ngarang kitab,
pakai bahasa Arab, manfaatnya untuk kita di Ternate sedikit karena yang bisa baca kitab tidak banyak. Ada yang bisa baca kitab tapi tidak banyak. Tapi kalau bahasa Indonesia, nah, di semua kalangan bisa. Tapi kalau baca kitab, biasanya kalangan santri, para asatiza, nah, itu baru bisa membaca kitab tersebut. Nah, jadi ini satu usulan dari para ulama, kalau mulai mengajar dari ilmu manapun di dalam cabang ilmu agama, diawali menjelaskan basmalah. Qala Fir'aun berkata, ini rekaman dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Nah, Fir'aun ini gak bisa dibaca tanwin, gak bisa Fir'aunun, gak bisa. Dia mamnu'an tasrif. Dalam ilmu Nahu disebut sebagai isim gairu munsharif, kata benda yang tidak bisa ditanwinkan. Karena kalau bahasa Arab kata benda itu di antara alamatnya adalah tanwin. Kita kalau mendengar ada tanwin itu dipastikan kata benda. Nah, sederhana kaidah itu. Zaidun, oh, kata benda, nama orang. Baitun, rumah, kata benda. Jadi setiap tanwin itu alamat bagi kata benda. Tapi uniknya bahasa Arab, ada beberapa kata benda yang disebut memiliki penyakit yang keluar dari kaidah itu, sehingga dibacanya tidak tanwin. Di antaranya nama yang diambil dari bahasa asing, maknanya bahasa Arab, tapi nama ini bukan berasal dari bahasa Arab, itu tidak bisa ditanwin. Di antaranya Fir'aunu. Nah, Fir'aun gak bisa ditanwin. Dan Fir'aun ini bukan nama, dia sebenarnya julukan. Julukan bagi Raja Mesir. Al-Laqab Limalik Misra. Dia julukan bagi Raja Mesir. Sebagaimana di negara-negara lain di masa itu khususnya, itu juga punya julukan terhadap raja mereka. Kalau di Romawi disebut dengan Kaisar. Kalau di Persia disebut dengan Kisra. Kalau di Habasyah ada kerajaan di Habasyah Ethiopia kalau zaman sekarang, rajanya diberikan julukan Najasyi. Kalau di Mesir Fir'aun. Itu julukan-julukan. Perkembangan sejarah Islam, raja di dalam terminologi agama Islam disebut dengan sultan. As-sultan zilullah fi ardih. As-sultan zilullah fi ardih. Raja itu adalah naungannya Allah di bumi ini. Sultan. Kemudian bergeser juga ada beberapa istilah di dalam Islam yang disebut sebagai raja atau pemimpin. Yang populer disebut khalifah. Bentuk jamaknya khulafa. Bergeser lagi, berubah. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab, istilah khalifah sudah tidak digunakan lagi. Muncul istilah baru namanya amir. Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Kenapa istilah ini berubah? Di saat Rasul wafat, nah ini mereka tidak mengistilahkan Nabi dengan apapun. Karena sebagai Nabi itu sudah pangkat tertinggi. Jadi tidak ada lagi gelar tertinggi di atasnya Nabi, tidak ada. Di atasnya Rasul tidak ada. Makanya istilah tersebut tidak dinisbatkan kepada Nabi. Cukuplah an-Nabi atau Rasulullah, itu sudah derajat tertinggi.
Tapi setelah Rasul wafat, ada istilah disebut dengan Khalifatu Rasulillah, dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khalifatu Rasulillah. Khalifah itu artinya penerus. Wafat Sayyidina Abu Bakar memimpin selama 2 tahun, diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, orang biasa memanggil beliau Khalifatu Khalifati Rasulillah. Khalifatu Khalifati Rasulillah. Penerus dari penerusnya Rasulullah. Karena menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Bisa dibayangkan kalau sudah ada 5 penerus. Kalau istilah ini dipakai, Khalifatu Khalifati 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 Rasulullah. Kepanjangan. Penerus dari penerus dari penerus dari penerus Rasulullah. Maka ada momen tidak sengaja, ada satu kejadian, ada satu momen Sayyidina Umar sedang menyampaikan pidato di hadapan umat, kemudian mengatakan, antum mu'minun, kalian orang-orang beriman, wa ana amirukum, dan saya pemimpin kalian. Ana amirul mu'minin, saya adalah pemimpin orang-orang beriman. Jadilah istilah yang baru muncul, terminologi yang baru, diistilahkan dengan Amirul Mukminin. Itu digunakan setelah Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman bin Affan disebut juga Amirul Mukminin. Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga disebut dengan Amirul Mukminin. Konsepnya ala manhajin nubuwah, di atas metodologi hukum kenabian. Setelah itu sistemnya berubah ke kerajaan, monarki. Karena Daulah Umayyah itu mengangkat pengganti sebagai pemimpin harus dari keluarga mereka, Bani Umayyah. Sedangkan di masa Khulafaur Rasyidun itu berdasarkan apa? Syura. Dipanggil tokoh-tokoh sahabat senior yang punya peran dan pengaruh. Kemudian dari mereka itu dipilih dengan istilah namanya bai'ah. Dilantik, sumpah setia. Transmisi perubahan ke Daulah Umayyah, konsepnya berubah menjadi kerajaan, monarki, karena mengadopsi daripada kerajaan yang ada di zaman itu, yaitu Romawi dan Persia, tapi dipadukan. Kalau monarki yang ada, yang pure monarki itu harus anak yang menjadi raja. Tapi Daulah Umayyah yang penting masih klan keluarga Bani Umayyah, mereka yang bisa jadi raja. Tidak harus anak, bedanya di situ. Dan ini berlangsung terus sampai Daulah Abbasiyah. Istilah ini digunakan dengan istilah Khalifah. Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, cuma Daulah Abbasiyah uniknya pakai julukan dengan nama Allah, Al-Mu'tasim Billah, Al-Wafiq Billah. Nah, jadi gelar-gelar itu digunakan, Mu'tasim Billah, Al-Wafiq Billah. Belakangan muncul gelar baru namanya Sultan, atau bahasa Arabnya Sultan. Kalau Sultan di surat Ar-Rahman itu maknanya kudrah, gua. Silakan kalian, wahai jin manusia, menembus langit dan bumi. Kalian tidak akan mampu illa bi sultan, kecuali dengan sultan. Sultan di sini yang dimaksud bukan raja, tapi dimaksud adalah kekuatan. Tapi diambil dari kata tersebut, karena raja memiliki otoritas, kekuatan untuk bisa mengatur wilayah yang dikuasai. Maka digunakanlah istilah tersebut dengan sebutan sultan. Ada Ghani Qudar
jaksa agung Islam yang wafat 450 Hijriah, bernama Imam Al-Mawardi. Ini ulama di saat wafat tahun 450, di tahun yang sama lahir juga seorang ulama besar, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita mau menghafal tahun lahir Imam Ghazali itu mudah. Kenapa? Karena kalau sudah hafal wafatnya Al-Mawardi 450, nah itu juga tahun yang sama Imam Ghazali lahir 450 Hijriah. Sama halnya kalau mau menghafal tahun lahirnya Imam Syafi'i. Kalau kita sudah hafal tahun lahir dan wafatnya Abu Hanifah, maka mudah menghafal tahun lahirnya Imam Syafi'i. Karena Al-Imam Abu Hanifah wafat di tahun yang sama dengan lahirnya Imam Syafi'i, yaitu 150 Hijriah. Lahir 80, wafat 150. 150 Hijriah Imam Abu Hanifah wafat. Lahir Imam Syafi'i di tahun itu juga. Sehingga para ulama ketika menjelaskan biografinya Imam Syafi'i, mereka mengatakan telah wafat seorang alim besar, yaitu Abu Hanifah, namun telah lahir juga seorang imam besar, yaitu Imam Syafi'i. Itu istilah Fir'aun di sini. Qala Fir'aunu. Nah, Fir'aun berkata, "Wa ma rabbul alamin?" Apa itu Rabb al-alamin, bagi alam semesta? Qala rabbus samawati wal ard. Nabi Musa menjawab, Ia yang menciptakan dan menguasai langit dan bumi. Wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dan Dia juga yang menciptakan segala sesuatu di antara keduanya, jika kalian orang yang muqinin, orang-orang yang yakin. Qala liman haulahu. Fir'aun berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, Ala tastami'una. Kalian tidak mendengar apa yang dia katakan. Jadi istilah Rabb itu asing di masa itu. Di zamannya Fir'aun itu istilah Rabb itu asing. Istilah yang populer di situ adalah Allah. Walaupun Fir'aun menggunakan istilah ana rabbukumul a'la. Itu pendapat mengatakan setelah terjadi dialog ini. Setelah terjadi dialog dengan Nabi Musa memperkenalkan Tuhannya dengan istilah Rabb. Setelah dialog itu, Fir'aun mengaku, saya juga Rabb. Ana rabbukumul a'la. Bahkan saya bukan sekedar Rabb, saya Rabb kalian yang tertinggi. Nah, sehingga Nabi Musa ketika menyampaikan Tuhanku adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi, itu Fir'aun mengatakan, apakah kalian mendengar apa yang dia katakan? Itu istilah baru. Nah, kaitan kata Rabb, kalau sholat tahajud itu ada doa. Selepas sholat tahajud ada doa di situ. Doa ini sudah mewakili tafsiran kata Rabb, yaitu lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Ini doa ini substansinya itu ke makna Rabb. Yang pertama dari kata qama yaqum, qayyum. Ada nama Allah ya qayyum. Apa makna ya qayyum? Yang maha berdiri sendiri. Dia menciptakan segala sesuatu, tidak butuh kepada sesuatu. Itu makna qayyum. Kata Imam Zarruq dalam kitab Syarah Asma'il Husna.
Makna qayyum apa? Menciptakan tanpa membutuhkan segala sesuatu. Beda dengan makhluk. Kita menciptakan sesuatu, bukan menciptakan, membuat sesuatu, kita butuh alat. Semua yang dibuat oleh makhluk pasti membutuhkan kepada sesuatu. Baik itu berupa alat atau butuh kepada tenaga manusia yang lain. Tapi Allah nggak butuh. Qayyumus samawati wal ardh. Ini kalau ditarik masuk juga ke makna roh. Yang kedua, di dalam doa sholat tahajud itu, Anta malikus samawati wal ardh. Nah, Malik ini diambil dari akar kata yang sama dengan milkun, malaka yamliku. Pakar bahasa Arab dunia bernama Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab mengatakan makna malik memiliki, menguasai. Jadi Allah menciptakan tanpa butuh kepada segala sesuatu, kemudian Allah menguasai seluruhnya tanpa terkecuali. Istilah dalam ilmu tauhid, kekuasaan absolut. Makanya haram menggunakan nama Malikul Mulk, raja di atas seluruh kerajaan, itu haram. Karena makhluk gak ada yang Malikul Mulk. Yang Malikul Mulk, raja di atas raja, itu hanya Allah. Dalam ilmu qiraah, cara bacanya dua. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca panjang dengan Maliki Yaumiddin. Tapi di surat Fatihah itu bacaannya seperti itu. Di surat An-Nas gak boleh dibaca panjang. Kata Malik harus dibaca pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Gak boleh malikin nas. Itu hanya dibolehkan ketika membaca surat Al-Fatihah. Itu artinya apa? Raja, menguasai. Masuk juga ke arti Rob di situ. Yang ketiga, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Segala puji bagimu. Alif lam namanya istighraq. Maknanya kullu hamd. Seluruh pujian milik Allah, milikmu. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Dalam tafsir Tantawi, Syekh Jauhar Tantawi, tafsir Jawahir, di situ maknanya bukan Allah itu cahaya. Kalau cahaya makhluk, cahaya makhluk. Kalau cahaya sama kayak malaikat juga cahaya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, termasuk menyerupai cahaya. Lantas apa artinya di situ? Tulisannya nur, tapi ai bermakna munawwir. Allah memberikan cahaya bagi langit dan bumi. Kata cahaya maknanya selalu positif. Kata gelap maknanya selalu negatif. Walladzi yukhrijukum minaz zulumati ila nur. Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan. Itu pasti artinya tidak baik. Kalau kita uraikan tafsirannya, zulumat di situ ada maknanya syirkun, kufrun, jahlun, dolalah. Tapi kalau nur ada iman di situ, ada ilmu di situ. Jadi Allah memberikan cahaya langit dan bumi. Kata langit as-samawati bentuknya jamak. Berarti langit itu bukan hanya satu tapi banyak. Sedangkan al-ardh bumi bentuk tunggal. Bumi hanya satu.
Allahu nurus samawati wal ard. Nah, ini doa dibaca ketika sholat tahajud. Ini kalau di istiqomahkan, Masya Allah, kita dapat satu maqam namanya maqam mahmudah, satu derajat terpuji. Dan memang diseleksi orang-orang khusus yang bisa istiqomah melakukan sholat tahajud, karena tidak mudah. Itu da'bul sholihin, da'bul anbiya, wa da'bul mursalin. Itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu, kebiasaannya para nabi, kebiasaannya para rasul. Semua punya amalan, masing-masing punya kelebihan di amalan tertentu. Ada yang hebat di sedekah, ada yang hebat di dalam mengajar, ada yang hebat di dalam berdakwah, ada yang hebat di dalam mendamaikan orang yang bertikai. Semua punya amalan-amalan istimewa, setiap individu. Tapi kaum solihin, para anbiya, para rasul, para aulia, mereka punya satu titik kesamaan yang semuanya akan melakukan hal itu. Semuanya itu rajin sholat malam, sholatul tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Sebagian malam hendaklah kalian bangun sholat malam. Ya, semoga Allah mengangkat kalian ke derajat maqaman mahmudah, pangkat yang mulia. Saking pentingnya sholat tahajud ini, Nabi katakan tidak perlu panjang-panjang, walaupun seperti memeras susu sapi atau susu onta, sesaat. Yang penting bangun. Biasanya kalau bangun buang air kecil, nah itu sekalian wudhu, sholat, baru tidur lagi, walaupun sesaat. Sangat rugi orang seumur hidup gak pernah melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Syaratnya Anda mengatakan pakai tidur, kalau begadang ya sholat juga, qiyamul lail, pahalanya juga sama. Nah, kemudian dikatakan di sini Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin. Nabi Musa mengatakan Tuhan kalian, Rob kalian, dan Rob bapak moyang kalian yang terdahulu. Jadi Tuhanku ini, Robku ini, itu sama, Rob kalian juga, kata Nabi Musa. Dan Rob dari bapak moyang kalian. Qala inna rasulakum alladhi mursila ilaikum la majnun. Apa kata Fir'aun? Sesungguhnya Rasul kalian ini, yang dimaksud Nabi Musa, yang diutus kepada kalian adalah majnun, dia orang gila, adalah majnun. Nah, biasa begitu, para nabi dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai tukang syair, tukang sihir, macam-macam tuduhan, dan majnun. Nah, ini menunjukkan apa? Ini memang sudah hukum. Orang yang dakwanya benar pasti akan dituduh dengan sesuatu yang tidak baik. Dakwanya benar pasti dituduh dengan tuduhan yang tidak baik. Bahkan beberapa guru kami kalau mendapatkan informasi murid-murid dakwanya lancar-lancar saja, itu mereka istighfar. Dakwanya enak. Dari AC ke AC, pesawat ke pesawat, mobil mewah ke mobil mewah, dari istana ke istana. Gak ada hambatan, gak ada rintangan dalam dakwah. Semuanya dari awal dakwah sampai hari ini semuanya enak. Gak pernah difitnah, gak pernah dihalangi dakwahnya. Itu dipertanyakan, dakwahnya ini diterima tidak? Karena para nabi semuanya dakwahnya ada tantangan. Jangan-jangan dakwahnya bukan ud'u ila sabili rabbika, tapi ud'u ila sabili nafsi. Ajaklah orang ke diriku.
ke partaiku, ke golonganku, ke majelisku. Tapi kalau dakwanya benar, para nabi ada tantangan. Bukan berarti kita doa minta ada tantangan, tidak. Itu dilarang. Kita manusia disuruh minta kepada Allah sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak. Tapi kita berbicara hukum dakwah. Al-Quran menjelaskan semua para nabi tanpa terkecuali. Itu bisa cek semua para nabi. Yang dalam Al-Quran disebut 25 para nabi dan para rasul yang lainnya. Tidak ada satupun dakwah mereka itu lancar-lancar, ada hambatan, ada tantangan. Berarti kalau dai yang benar pasti juga mendapatkan hambatan dan tantangan. Tidak main-main Nabi Musa dibilang la majnun. Orang gila. Nabi kita juga pernah dikatakan demikian. Ketika menceritakan peristiwa Isra, ada salah satu orang musyrik mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, itu sahabatmu la majnun. Dia sudah gila. Dan Allah rekam di dalam Al-Quran. Mereka sebut Nabi Muhammad seperti orang gila. Ini sudah terjadi dengan nabi-nabi yang terdahulu. Karena dakwah mereka benar. Ada tantangan itu untuk raf'ul maqam, mengangkat derajat mereka. Para nabi itu beda dengan orang biasa. Para nabi kalau diuji makin berat, imannya makin naik. Tapi kalau manusia biasa seperti kita, kadang naik, kadang turun. Jadi makin diuji, coba lihat, tidak ada yang minta, ya Rob saya pensiun jadi nabi. Tidak kuat dengan ujian yang sangat berat. Dan ujian mereka melebihi ujian orang-orang biasa. Tapi tidak ada satupun yang minta pensiun dini. Semuanya tetap istiqomah. Makin diuji, makin teguh dia. Makin diuji, makin kuat imannya. Yazid wala yanqus. Dia naik terus, tidak pernah turun. Itu imannya para anbiya dan para rasul. Beda dengan orang munafik. Orang munafik diuji sedikit, turun. Hilang. Kadang-kadang Tuhan disalahkan. Banyak kayak begitu. Dia waktu hidup penuh dengan nikmat, dia ahli ibadah. Dapat masalah sedikit, Allah sudah tidak sayang sama saya. Saya sudah tidak mau ibadah lagi. Tuhan, ini para nabi nih. Kekasih-kekasihnya Allah, orang baik. Nah, kalau kamu punya masalah, lihat juga dirimu. Banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kadang-kadang merasa, oh saya punya ibadah sudah hebat, saya sudah jadi orang baik. Oh kenapa Tuhan begini? Yang salah dirimu, kau salahkan Tuhan. Nah itu imannya orang masih belum stabil dia. Harusnya orang ketika dapat masalah, dia makin dekat kepada Allah. Mungkin Allah tegur, dia lupa. Yang lebih kacau lagi, sudah jauh dengan Allah, dapat masalah, salahkan Allah. Sholat tidak pernah, kenal ulama tidak pernah, ngaji tidak pernah, zikir tidak pernah. Semua yang haram dilakukan, tahu-tahu dapat masalah, Tuhan tidak sayang sama saya. Memang dari dulu model kayak begitu. Mau disayang sama Allah bagaimana? Yang Allah sayang saja dikasih ujian. Tapi ujiannya apa? Ngangkat derajat mereka. Tapi kalau yang memang jauh dengan Allah dapat ujian, itu disuruh teguran, kau sadar, biar kembali kepada Allah. Imam Haddad mengatakan, kalau tidak mau ada masalah, jalannya hanya satu, meninggal. Nah ulama menambahkan syarahnya, sabar dulu, meninggal juga ada masalah dalam kubur. Jadi masalah itu selesai kalau sudah masuk surga. Sudah masuk surga, masalah dicabut. Gak ada. Kita ini kadang-kadang tidak ada masalah, tapi jiwa kita membuat masalah dalam diri kita. Tiba-tiba sumpah. Padahal gak ada masalah. Ya memang konsep manusia diciptakan di bumi begitu. Laqad khalaqnal insana
fikabat. Istilah modern namanya bad mood. Moodnya nggak bagus. Itu pelajaran kepada kita bahwa mencari hakikat kebahagiaan di dunia ini tidak akan bisa kita raih. Karena Allah ciptakan dunia bukan untuk tempat kenikmatan, tapi tempat ujian. Kalau mau bahagia terus, satu tempat yang namanya surga. Nabi ceritakan dalam surga, kalau kalian makan, kalian minum, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Ini juga masalah. Orang yang suka menahan buang air kecil jadi penyakit. Suka menahan buang air besar jadi penyakit. Karena ini masalah, di surga tidak ada. Hal yang sepele semacam ini, menurut kita, hanya buang air. Di surga tidak ada. Kenapa? Karena ini juga menjadi masalah. Kalau tahan kencing, jadi masalah. Tahan buang air besar, jadi masalah. Azab. Doa ketika selesai dari toilet kita keluar, azhaba anni azab. Ya Allah, hilangkan daripada gangguan. Disebut buang air kecil, buang air besar gangguan. Ada. Gangguan sekecil ini pun dihapus oleh Allah. Di surga nggak ada. Hanya Nabi ceritakan beberapa di antara mereka bingung nih. Terus kalau mereka makan, mereka minum, keluar makanan, sisa makan itu lewat mana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yaitu Allah jadikan itu sisa makanan keluar lewat pori-pori, keringat. Dan keringat itu wanginya seperti minyak kasturi, kata Rasulullah. Oh, berarti gak ada azab sama sekali di situ, gak ada gangguan sama sekali, gak ada sumpah, gak ada terlilit hutang, gak ada. Semua yang diinginkan dikasih. Itu tujuannya. Kalau mau cari bahagia 100% gak ada sumpah, gak ada susah, gak ada masalah, hanya di surga. Tapi selama masih hidup di dunia, tetap ada masalah. Orang beriman merespon masalah berbeda dengan orang yang tidak punya iman. Kita diajarkan konsep takdir, ketetapan Allah. Sudah berusaha, tahu-tahu ada masalahnya, sudah. Ini sudah ketetapan Allah. Itu menghilangkan stres. Konsep kedua, semua masalah pasti ada akhirnya. Paling puncaknya kita meninggal, masalah yang kita bawa hilang, yang terkait dengan duniawi. Tapi yang hidup dapat masalah. Yang meninggal punya hutang, ahli waris ini dia harus melunasi hutang. Masalahnya di ahli waris. Nah, sehingga jangan sampai kita bawa dua masalah. Masalah dunia kita bawa, dua masalah akhirat. Ini yang lebih bahaya. Kita tinggalkan kewajiban kita kepada Allah, meninggal di kuburan, kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Itu masalah yang sesungguhnya. Jadi konsep masalah itu sebenarnya kalau berkaitan dengan akhirat itu masalah. Kaum solihin dulu kalau duniawi dia nggak dianggap masalah. Masalah kalau hari ini ada sholat yang kita tinggalkan, itu masalah. Masalah hari ini ada orang yang kita sakiti, itu masalah. Masalah hari ini kita menzolimi seseorang, itu masalah. Jadi masalah kita alihkan juga ke dalam masalah akhirat. Kalau masalah duniawi, sabar dapat pahala. Istilah Al-Quran, sobrun jamilun, la syaqwa fihi, kesabaran yang indah. Setelah itu Nabi Musa mengatakan, qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Rabbku adalah yang memiliki timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, jika kalian termasuk orang-orang yang berakal. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakira mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.